adalah potongan ayat terakhir surat Al-Mujadilah. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Kataballahu la'ulibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, isinya adalah isi pembahasan ini al-mu'min la yuwaddu man hadallah walau kana aba'ahu aw abnahu aw akhahu. Seorang mukmin tidak akan saling berkasih sayang ya dengan orang yang menentang Allah walaupun bapaknya sendiri. Jadi orang yang menentang ini walaupun bapaknya atau anaknya atau saudaranya. Dia tidak akan ada belas kasihan atau saling menyayangi dari sisi agama ya. Kalau sudah berkaitan dengan agama tidak ada yang namanya persahabatan ya. Baik, yukhbiru ta'ala anil kuffar al-mu'anidin. Allah SWT menceritakan tentang orang-orang kafir yang menentang ya, menentang dan juga melawan Allah SWT, melawan Allah, muahadin ya, melawan Allah SWT dan Rasulnya. Maksudnya apakah putus-putus? Taib. Dah jelas? Jelas? Yaitu yakni alladhi hum fi haddin. Yaitu mereka yang ada pada satu batasan wasyar'u fi haddin akhar. Sementara syariat ada pada batasan yang lain. Jadi maksudnya orang-orang yang menentang ini ada pada satu lembah, ada pada satu posisi, kemudian syariat ada pada posisi lain. Berarti mereka berhadapan-hadapan. Antara mereka musuh Allah ini berhadapan-hadapan, berlawanan. Ay mujanibuna lil haqqi musyaquna lahu. Mereka yang menolak atau menyampingkan yang benar, musyaquna lahu, dan menentang yang benar itu. Ulaika fil adzallin, mereka berada pada kelompok orang-orang tercela atau terhina. Artinya fil ashqiya. Baik. Hai fil ashqiya al-adzallin fid dunya wal akhirah. Yaitu mereka yang berada pada orang-orang orang yang syaqi, yang sengsara, al-adzallin, terhina di dunia, fid dunya wal akhirah, dan akhirat. Kataballahu la'ulibanna ana wa rusuli. Kataballah, Allah menetapkan la'ulibanna ana wa rusuli, bahwa saya akan menjadi pemenang dan rasul-rasulku. Ay qad hakama wa kataba wa qaddara bi anna an-nasra lillahi wa li kitabih wa li rasulih wa ibadihil mu'minin fid dunya wal akhirah. Jadi Allah telah menetapkan, telah mencatat dan telah mentakdirkan bahwa kemenangan untuk Allah dan untuk kitabnya dan rasul-rasulnya dan hambanya yang beriman di dunia dan akhirat. Wa innal aqibata lil muttaqin. Bahwa akibat yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wa annan nasra lil mu'minin. Dan kemenangan akan diraih oleh orang-orang beriman. Kama qala ta'ala. Ini mirip dalam firman Allah. Inna lanansuru rusulana. Walladzina amanu fil hayatid dunya.
wa yauma yaqumul ashhad. Ya, ini tak masuk pembahasan kali ya. Thumma qala ta'ala, ini yang benar paling penting. Thumma qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Apa artinya? Nih di tafsirnya. La yuadunal muhaddin. Mereka tidak akan saling menyayangi ya orang-orang yang menentang walau kanu minal aqrabin, walaupun mereka termasuk kerabatnya sendiri. Kama qala ta'ala, ada juga di dalam ayat lain ya, yaitu la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Tidaklah mungkin orang beriman ya, tidak pantas bagi orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai teman, dan orang beriman tidak pula mau dijadikan teman ya. Nah, ini tidak perlu dipanjangkan ayatnya, yang penting-penting saja. Ini ada riwayat waqala Sa'id bin Abdul Aziz. Riwayat ini menyebutkan ya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat ini turun tentang Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, Ibnu Amir, Abu Ubaidah Amir bin Abdullah ibn Al-Jarrah, ketika beliau membunuh bapaknya pada hari Badar. Nah, Taib. Sama juga ya, yang pembahasan ini artinya praktek ya. Ini adalah praktek daripada para sahabat terhadap ayat ya. La tajidu qauman. Ini praktek mereka. Termasuk praktek yang lain adalah nih, min hadzal qabil. Ini disebutkan sama seperti kejadian Abu Ubaidah Amir bin Abdullah ibn al-Jarrah, yaitu hina istasyara Rasulullah. Ketika Rasulullah mengundang untuk rapat ya, atau musyawarah kaum muslimin. Jadi undang rapat kaum muslimin tentang tawanan-tawanan perang Badar. Fa asyara as-Siddiq bi ayyufadu. Sementara Abu Bakar itu punya ide yufadu, mereka hanya bayar tebusan. Fayakunu ma yukhadh minhum quwwatan lil muslimin ya. Wa hum banul ammi wal ashirah. Wa la'alla Allah yahdiyahum. Jadi bisa diambil dari mereka uang kah, kuwah sebagai bentuk kekuatan juga ya. Bentuk kekuatan bagi orang Islam, dan mereka itu bahkan anak-anak paman para sahabat ya. Ya orang kafir, tapi masih keluarga-keluarga paman, asyirah, masih sedatuk ya. Masih ada hubungan darahnya, ya, hubungan datuk, sedatuk ya. Atau mungkin datuknya sepupuan. Wala'allallahu ayyahdiyahum. Mudah-mudahan mereka bisa dapat petunjuk. Ini ide dari sahabat As-Siddiq. Siapa As-Siddiq? Abu Bakar. Abu Bakrin. Ya. Sementara Umar beda lagi. Coba tengok. Umar malah ini ya. La ara ma ara. Menurut saya tidak Rasul. Itu berikanlah saya la ya Rasulullah hal tumakkinnani min fulan qarib bin Umar. Kalau saya beda ya Rasul. Serahkan kepada saya, tumakkin, serahkan orang ini kepada saya, yaitu kerabatnya Umar ini. Fa'aktulu. Saya bunuh aja. Wa tumakkin aliyan min Uqail. Kalau bisa juga kamu serahkan kepada Ali Uqail. Wa tumakkin fulan min fulan. Liya'lama Allahu annahu laysat fi qulubina mawaddah lil musyrikin. Ya, si fulan kamu serahkan pula kepada fulan. Liya'lama Allah, supaya Allah tahu. Ya, supaya Allah tahu annahu laysat fi qulubina mawaddatan. Supaya Allah tahu kalau tidak ada di fi qulubina, di hati-hati kita ini mawaddatan lil musyrikin,
rasa kasih sayang kepada orang kafir. Nah, bayangkan tuh hebatnya Umar. Al-qissah bi kamaliha, ada kisahnya panjang. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka lah yang telah dicatat di dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min. Dan itu sudah Allah kuatkan dengan ruh darinya, artinya kekuatan yang Allah berikan. Ay man ittasafa bi annahu la yuwadu man hadallah. Orang-orang yang disifati dia tidak akan berkasih sayang dengan orang yang menghantam atau menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun bapak sendiri, walau kana aba'ahu, wa akhahu, ataupun saudaranya. Nah, berarti apa orang seperti ini? Fahada mimman kataba fi qalbil iman. Inilah orang yang dicatat di dalam hatinya keimanan. Kemudian apa balasannya? Wa zayyanu fi basira. Baik, lanjut nih. Ini balasannya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Anhar radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, ulaika hizbullah ya. Baik, tidak perlu panjang betul membahas tentang ayat ini. Tapi yang penting ulaika hizbullah. Orang-orang seperti tadi yang tidak mau kasih sayang dengan kerabat-kerabatnya, itu adalah hizbullah. Itulah sebenarnya golongan Allah ya. Ala inna hizbullah humul muflihun. Sesungguhnya golongan Allah mereka lah yang menang ya. Lawannya tentu ini disebut lawannya tanwihun bi falahim fi dunya wal akhirah. Ayat yang ulaika hizbullah itu ya. Mereka ini adalah bentuk tanwih. Apa itu tanwih? Penekanan ya, kemenangan mereka, falah, kemenangan mereka di dunia dan akhirat fi muqabalah. Dan lawannya apa? Lawannya ma dzukira an haula bi annahum hizbus syaitan. Lawannya adalah orang-orang yang mereka tentara atau golongan syaitan. Ala inna hizba syaitan humul khasirun. Jadi lawannya adalah tentara syaitan atau golongan syaitan ya. Yang tadi adalah golongan Allah, lawannya adalah golongan syaitan. Nah, sekarang coba kalian tengok pada ayat yang ada di pada riwayat ini disebutkan ini adalah tambahan ya. Tambahan daripada pembahasan. Sebenarnya tidak perlu bahas lebih panjang. Tapi tidak apa-apa, ini disebutkan adalah riwayat Abi Hatim. Pernah Abu Hazim Al-Araj mengirim surat kepada Zuhri. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya al-jah, yaitu wibawa itu ada dua. Jahan, ada wibawa yang Allah serahkan kepada orang wali-walinya untuk wali-walinya. Mereka inilah yang khamil dzikruhum. Mereka adalah mengingat mereka itu orang malas, orang tidak peduli. Al-khafiyatu syukhusuhum. Tapi pribadian mereka tersembunyi dalam ketaatan. Walau qad ja'at sifatuhum ala lisani Rasulillah, dan sudah ada persifatan mereka yang disebutkan oleh Rasulullah, innallaha yuhibbul akhfiya al-atqiya. Allah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Naam katitannya. Ini Ustaz macet-macet. Taib. Tak tahu kenapa macet, tapi usahakan ya. Jadi Allah mencintai akhfiya, orang yang tersembunyi, atqiya, orang bertakwa, abriya, dan mereka orang baik. Idza ghabu lam yuftaqadu, apabila mereka sudah tidak ada depan orang, ya dia tidak ada di hadapan orang, orang tidak mencari. Ya lam yaftaqidu. Orang tidak nyari dia. Wa idza hadaru lam yud'au. Kalaupun dia hadir, orang tidak akan pernah. Saya ulang. Jadi idza ghabu lam yaftaqidu. Kalau mereka sudah tidak ada di hadapan orang, orang pun tidak kehilangan. Nah, itulah orang-orang yang akhfiya atqiya ini. Orang yang atqiya, akhfiya, tersembunyi dia, orang baik. Wa idza hadaru lam yud'au. Kalau mereka hadir, mereka pun tidak akan dipanggil namanya. Ya, qulubuhum masabih ad-huda. Ya, mereka hati-hati mereka adalah hati mereka itu masabihul huda. Malah menjadi
menara atau menjadi pelita-pelita petunjuk. Pelita-pelita petunjuk. Yakhrujuna min kulli fitnah sauda mudlimah. Mereka keluar dari berbagai fitnah yang hitam, yang kelam, ya. Taib. Kemudian fahaulai awliya Allah taala. Mereka lah wali-wali Allah yang disebutkan oleh Allah, ya. Ulaika hizbullah la ilaha illallah humul muflihun. Riwayat Nu'aim bin Hammad dari Hasan beliau mengatakan, ini penting ya. Ini penting riwayat ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al li fajirin walil fasikin indiyadan. Ya wala ni'mah. Ya Allah, jangan kau jadikan untuk orang fasik dan orang fajir dan orang fasik bagiku ada bantuan, ya. Ya Allah, jangan jadikan malah saya membantu orang fajir dan fasik. Dan juga jangan pula ada nikmat, wala ni'mah, fa inni wajadtu fima auhaitahu ilayya, karena memang aku tahu aku dapatkan kata Nabi, fa inni wajadtu, aku dapatkan pada apa yang engkau wahyu kepada aku, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallah wa rasulah.